semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense dan kapan kita menggunakannya di dalam sebuah kalimat? Kita akan melihat ke slide berikutnya. Pertama, menceritakan hal yang baru atau telah terjadi di masa lampau tanpa mementingkan keterangan waktu. Contoh kalimatnya misalnya seperti ini. I have just finished painting my room. Saya baru saja selesai mengecat kamar saya. Nah, di sini walaupun kejadiannya sudah terjadi, tetapi kita menggunakan present perfect karena kita tidak mementingkan kapan terjadinya kejadian ini. Kita hanya mementingkan kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi hasil dari yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah menceritakan tentang pengalaman. Contoh kalimatnya seperti ini, I have visited Bali twice, dan kemudian they have never been to Bali at all. Menceritakan pengalaman tentang sesuatu yang telah dilakukan oleh si pembicara. Yang berikutnya adalah menceritakan hal yang terjadi di masa lampau tetapi masih memiliki efek, memiliki imbas sampai sekarang atau sampai satu periode waktu. Misalnya kalimatnya, she has lost her job. Nah, dia kehilangan pekerjaannya sudah dari misalnya minggu lalu dan sampai sekarang dia belum bekerja. Jadi terjadinya di masa lampau tetapi imbasnya masih sampai sekarang. Kemudian, she has been very quiet this week. Minggu ini dia sangat diam. Dan sampai saat ini dia juga masih diam. Untuk satu periode waktu, misalnya kalau saya berbicara, she has been very quiet this week, dalam minggu ini, berarti minggu ini belum selesai. Masih dalam satu periode waktu. Berikutnya kita akan memasuki cara membuat kalimat sederhana dengan menggunakan pola present perfect tense. Yang pertama, selalu kita bisa membuatnya dengan pola kata kerja, kemudian dengan kata sifat atau kata benda. Kita kembali ke pola dengan kata kerja. Cara membuatnya yaitu dengan menggunakan subjek ditambahkan have, ditambahkan verb bentuk ketiga atau kata kerja bentuk ketiga, kemudian diikuti oleh objek, atau subjek tambah has tambah kata kerja bentuk ketiga ditambahkan objek. Perbedaan penggunaan have dengan has tergantung kepada subjeknya. Subjek I, you, we, they menggunakan have, sedangkan he, she dengan it menggunakan has. Untuk membuat kalimat negatif, kita tinggal menambahkan kata not setelah has atau have. Dan untuk membuat kalimat pertanyaan, kita tinggal memindahkan have atau has ke depan subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dan objek. Dan berikutnya, pola dengan menggunakan kata sifat atau kata benda. Polanya adalah subjek ditambahkan has atau have, ditambahkan to be untuk perfect tense yaitu been, kemudian ditambahkan kata sifat atau kata benda. Sama dengan penggunaan di atas, has hanya digunakan untuk subjek he, she dengan it, dan have digunakan oleh subjek I, you, we dengan they. Untuk membuat kalimat negatif, tinggal menambahkan kata not setelah has atau have. Dan untuk membuat kalimat pertanyaan, has dengan have dipindahkan ke depan, diikuti oleh subjek, kemudian been, dan diikuti oleh kata sifat atau kata benda. Sekarang kita akan melihat ke dalam bentuk pola kalimat tanya dengan question word. Yang pertama dengan kata kerja dan yang kedua dengan kata sifat. Contoh pola dengan kata kerja.
kita tinggal menambahkan question word di depan pola kalimat tanya di dalam present perfect tense. Misalnya, what have you bought with the money? I have bought a pair of shoes. Di sini, what menanyakan objek di dalam kalimat I have bought a pair of shoes. Objeknya adalah a pair of shoes. Kemudian dengan pola menggunakan kata sifat, kita tinggal menambahkan question word di depan pola kalimat tanya dengan kata sifat atau kata benda. Contoh pertanyaannya adalah misalnya, how long have you been a teacher? I have been a teacher for 5 years. Di sini kita menanyakan berapa lama. How long adalah question word, kemudian diikuti oleh have, subject, dengan been. Jawabannya adalah I have been a teacher for 5 years. Di sini juga menanyakan objek. How long? 5 years. Sekarang kita akan melihat pola kalimat tanya dengan question word di dalam present perfect jika kita menanyakan subject. Tidak ada pengecualian dalam penggunaan has have jika kita menanyakan subject berupa orang, benda, ataupun suatu kejadian. Kita hanya menghilangkan subject dari pola kalimat pertanyaan present perfect. Contohnya, who has just called me? My father has just called me. Who di sini adalah question word, menanyakan siapa, dan jawabannya my father has just called me. My father di sini berfungsi sebagai subject. Karena kita menanyakan subject, maka di dalam pola kalimatnya tidak perlu ada subject. Karena tidak memungkinkan. Berikutnya, what has caused the flood? The illegal logging has caused the flood. Di sini what menanyakan subject dan di jawabannya the illegal logging adalah subject. Berikutnya, which group has finished the task? Jawabannya the second group has finished the task. Which group di sini menanyakan subject dan the second group has finished the task. Subjeknya adalah the second group. Berikutnya lagi, whose cat has scratched my sofa? Jawabannya my sister's cat has scratched my sofa. Di sini whose cat menanyakan subject dan jawabannya adalah my sister's cat. Di sini adalah subject. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.